Aku juga nggak ngerti kenapa bisa ditawarin gitu, tapi aku sempat podcast sama beliau. Em, Kayaknya seminggu lalu deh, seminggu sebelum semalam gitu, seminggu lebih lah. Ha. And then ya seperti yang Dokter Richard sampaikan kemarin, kayaknya dia melihat ada potensi di diri aku dan ya aku juga kan berdoa supaya aku punya pekerjaan kan dan dapat kesempatan ini ya of course I took it and aku akan berusaha semaksimal mungkin. Halo, selamat pagi pemirsa MNC, bersama dengan Inge di sini. Hari ini kegiatan aku adalah melakukan yoga. Jadi ini dari Project Mager, komunitas aku. Project Mager bukannya malas gerak ya, tapi mari gerak. Kita lagi ngadain kerjasama dengan Koken, kerjasama dengan Central Park juga, khususnya di area Tribeca ini. Mau ada acara yoga mom and kids and teens as well. Jadi ini untuk yang masih baru banget, belum terbiasa yoga, nggak apa-apa bisa join ini. Jadi ya di hari Sabtu ini kita melakukan sesuatu yang berbeda bersama dengan anak-anak. Why not? So kita sama-sama merasa bahwa pentingnya memperkenalkan olahraga sedini mungkin ke anak-anak kita. So please check it out. Kalau udah kita taruh terus tangannya di pinggir, terus kita angkat tangannya ke atas. Mom and Kids kenalin olahraga ke anak-anak usia sedini mungkin gitu. Jadi ini kan Oke, Sabtu pagi ini aku dengan komunitas Project Mager, Project Mari Gerak, mengadakan yoga khusus untuk mom and kids. Juga ada beberapa sih yang datang teenagersnya. Jadi di sini kita pingin kasih awareness untuk para parents sebenarnya supaya yuk kamu ajakin, komporin anak-anak kamu untuk mau suka berolahraga. Kita juga pilihnya tempatnya outdoor supaya nggak selalu anak-anak diam di dalam rumah, sibuk sama gamesnya, sama gadgetnya doang gitu loh. Kan kesian ya kalau misalnya mereka berjam-jam cuma di depan PC, komputernya, and then main gadget begini terus. Nanti kan lama-lama postur tubuhnya juga jadi berpengaruh. Jadi ya kita sebagai parents harus lebih concern, harus ingatin anak-anak untuk banyak stretching, banyak olahraga. Dan kalau anak-anak kita sehat kan kita happy, jadi jauh dari penyakit. Terus kalau mereka happy juga jadi lebih semangat belajarnya, lebih produktif segala sesuatunya. Jadi kita as parents memang punya tanggung jawab untuk komporin anak-anak kita untuk lebih sehat lagi dengan cara ayo ajak olahraga bareng. Tapi mungkin seberapa sering sih Kak Inge ikut event-event kayak gini atau bikin event kayak gini, Kak? Untuk bikin event sih sebelum pandemi kita termasuk sangat aktif, sering ya, setiap 3 bulan sekali kita ngadain event di mall-mall atau kita ada di kayak tempat sport club gitu. Terus kita itu tiap 3 bulan yang event besarnya, setiap 1 bulan sekali kita ngadain hal-hal seperti yoga. Jadi kalau pada saat yoga itu kita kayak kasih tahu teman-teman harus bawa makanan favorit masing-masing atau masakan favorit. Jadi kita habis yoga kita potluck. Jadi dengan potluck itu kita ada sesi untuk sharing sessionnya. Jadi kita saling memotivasi lah. Itu untuk menjaga supaya komunitasnya tuh solid. Jadi kita habis yoga biasanya kita potluck. And then kita juga sering trekking. Trekkingnya sih nggak jauh dari Jakarta, mas di sekitaran Gunung Pancar situ, Bojongkoneng gitu. Jadi nggak jauh-jauh amat, paling 50 menit untuk menuju ke lokasi, and then kita trekking sekitar 2-3 jam, sometimes 4 jam, and then kita ada makannya juga bareng-bareng. Waktu itu aku adain bahwa kita makannya tuh kayak di saung-saung gitu, yang masak local guide kita punya istri, punya anak. Jadi aku minta tolong, aku kasih kamu ekstra uang segini, tolong deh siapin ya makanan buat kita yang tradisional ya, tahu, tempe, kayak daun singkong, kayak ikan asin, nasi merah, nasi putih. Itu semua mostly mereka ambil dari perkebunan mereka, dari hasil pertanian mereka gitu. And then juga aku minta, mas mau nggak supaya hasil perkebunannya nanti pas kita udah balik selesai trekking dijual aja kan. Biasanya tuh kita cewek-cewek kalau pulang harus bawa oleh-oleh, jadi why not kita beli yang dari local guide aku itu gitu loh. Jadi sama-sama happy, sama-sama it's a win-win situation lah gitu. Jadi untuk kita mau keluar, mau adventure outdoor gitu, aku sangat rekomen banget karena
Kadang kan stres ya, cuman ada di dalam kota gitu, like 9 to 5, sometimes working behind the desk. So, kalau kamu punya kesempatan on weekend, keluar outdoor activity, do it. Nggak perlu mahal kok, cuman perlu ke sana aja, ke daerah yang tempat kamu bisa mulai trekking, terus kamu bisa senang-senang di curugnya banyak banget di daerah Pancar sana, kamu bisa naik ke gunung sedikit, ya healing-healing tipis. Tapi Kak mungkin seberapa penting sih kegiatan ini gitu, apalagi bareng sama anak gitu. Iya. Apakah itu ada bonding juga untuk anak? Apa gitu? Iya, penting banget ya karena ya itu mungkin sometimes during the weekdays parents-nya sibuk kerja, anaknya sibuk bersekolah. Jadi kalau kamu pas weekend bisa spend time kayak mungkin 1-2 jam aja with your kids doing something fun yang bener-bener eksklusif gitu ya, intimate, why not? Jadi dan apalagi menyehatkan juga, so let's go. Tapi Kak maaf, tadi kan ada mungkin kegiatan bareng sama anak gitu. Terus Iya. Kak Inga juga melihat mungkin agak sedikit rindu nggak sih kegiatan bareng sama anak? Masih kok, aku masih melakukan melakukan kegiatan sama anak-anak. Anak-anak juga kebetulan suka trekking. Well, yang lebih suka trekking sih anakku yang pertama. Jadi rindu dilakukan. Tapi mungkin biasanya kegiatan bareng sama anak nih, apalagi olahraga, apa sih yang biasa dilakuin Kak? Yang dilakuin ya biasanya kita outdoor sih trekking gitu ya. Kalau olahraga lain kan dia ngambilnya extended di sekolah. Jadi itu nggak bisa bareng, yang bisa bareng justru yang kayak nge-gym. Nge-gym bisa bareng sama yang outdoor activity, trekking-trekking gitu. Iya. Biasanya kayak gitu dilakuinnya hari apa atau pas weekend aja atau gimana? Kalau trekking udah pasti harus weekend, nggak mungkin pas during weekdays. Sometimes kalau lagi ada long holiday atau hari kejepit yang jadi long holiday gitu. Kalau nge-gym sih biasanya sore, abis pulang sekolah tuh biasanya anak-anak nge-gym gitu. Kalau aku sih lebih sering nge-gymnya memang pagi, tapi sometimes kalau misalnya weekend gitu yang pas bisa bareng, diusahakan bareng. Mungkin anak-anak diajarkan untuk berolahraga tuh dari usia berapa sih Kak? Kayaknya dari 12-an deh. Dari 12-an aku udah kasih tahu mereka, dan kalau dulu Marco kan paling seneng tuh main gadget. Ya biasalah anak-anak cowok, hiburannya these days apalagi kalau bukan komputer gadget gitu. Aku kasih dia rules bahwa oke, kamu boleh main tapi kamu harus treadmill dulu, at least 30 menit, 40 menit, treadmill udah selesai baru boleh main gitu. Jadi aku pengen mereka tetap gerak lah. Jadi mesti dipantau juga, jangan dikasih bablas, oke boleh main seenaknya dia gitu, jangan. Kita tetap, oke kalau kamu mau ini, tapi kamu ini dulu ya gitu. Mungkin tipsnya nih Kak, mungkin kan banyak orang yang nggak menerapkan agar anaknya olahraga, malah sibuk sama gadget. Kalau Kak Inga sendiri menerapkan ke anak dan ngasih tips ke anak gimana sih? Ngasih tahu gitu biar anak mau olahraga tuh gimana? Iya, awal-awal sih kalau memang agak susah nih anaknya tetap agak-agak nggak mau ngedengerin, ya itu caranya ya kamu boleh main gadget tapi harus ini dulu. Itunya apa ya, itu kamu harus di treadmill dulu jalan gitu. Misalnya masih agak nggak mau disuruh keluar keliling kompleks nggak mau, ya udah yang di rumah aja pakai tuh treadmill, itu dulu baru mau boleh main. Kalau nggak ya udah nggak ada electronic time. Harus strict. Sempet maksudnya nolak atau gimana nggak sih Kak? Enggak, karena kan itu lebih kayak positive reinforcement gitu. Kalau kamu lakuin ini, nanti kamu rewardnya kamu boleh main elektronik kamu gitu. Jadi harus ada positive reinforcementnya gitu. Dapat apa nih kalau aku udah mau olahraga nih gitu. Sometimes kalau yang susah diminta baik-baik kan harus ada rewardnya nih. Ya rewardnya ya kamu bisa main elektronik kamu tapi olahraga dulu gitu. Tapi Kak mungkin sekarang seintens apa sih ketemu sama anak-anak, masih bareng sama Masih bareng. Tapi mungkin anak-anak dengan adanya permasalahan ini sempat menanyakan juga nggak sih? Enggak, santai-santai aja sih. Cuman pemberitaan di media aja kayaknya heboh banget, tapi di rumah, di apartemen asik-asik aja, santai-santai aja. Tapi kemarin sempat ditawarin untuk jadi direktur juga sama Dr. Richard Lee. Iya. Seperti apa? Mungkin kan Kak Inge sempat jadi ibu rumah tangga lama dan Iya. akhirnya mau bekerja lagi. Yang pasti kaget, tapi itulah aku tuh suka challenge, jadi aku rasa aku akan belajar banyak dulu nih, banyak nanya sana sini sama teman-teman aku yang udah pengalaman. Pastinya juga harus tektokan terus sama Dr. Richard, kayak
apa visi misi dia untuk pabrik ini gimana, maunya dia tuh pabriknya lebih gimana, dibawa kemana. Jadi kan karena masih baru banget, newsnya baru kemarin, jadi aku masih harus banyak nanya, tektokan sama Dr. Richardnya. Mungkin nanti ngebagi waktunya gimana sih Kak? Pasti kan akan sibuk kerja nih jadi working mom Iya. ya. Sibuk ya, memang aku mau kerja, emang udah waktunya karena kan anak-anak juga udah besar. Mereka aja di sekolah kan udah basically the whole what, 12 dari jam 7 udah pergi, baru balik rumah lagi jam 5-an. Jadi the whole day lah almost ya, cuma pas makan malam aja baru pulang. Jadi nggak apa-apa, sama-sama sibuk aja, sama-sama mengerjakan apa yang kita suka. Tapi mungkin ada kesulitan nggak sih nantinya untuk memulainya lagi Kak? Karena kan udah lama ya nggak kerja ya bisa dibilang. Mungkin awal-awal agak adjusting, tapi ya pasti bisa adapt kok. Tapi Kak mungkin bisa dibilang kan ada hikmah di balik permasalahan ini gitu. Mungkin banyak Iya. tawaran pekerjaan juga. Mungkin Kak Inga menyikapinya gimana? Menyingkapinya dengan rasa syukur dong. Dapat tawaran pekerjaan apalagi yang sebagus ini, sebuah berkat banget. Jadi thank you so much, Dr. Richard, kalau kamu melihat lagi, thank you so much for this opportunity. Mungkin gimana sih awalnya kok bisa ditawarin sebagai direktur nih sama Dr. Richard? Aku juga nggak ngerti kenapa bisa ditawarin gitu, tapi aku sempat podcast sama beliau. Kayaknya seminggu lalu deh, seminggu sebelum semalam gitu, seminggu lebih lah. And then ya seperti yang Dr. Richard sampaikan kemarin, kayaknya dia melihat ada potensi di diri aku, dan ya aku juga kan berdoa supaya aku punya pekerjaan kan, dan dapat kesempatan ini ya of course I took it, and aku akan berusaha semaksimal mungkin. Memang perlu lebih banyak belajar karena ini hal yang baru buat aku kan, Director of Marketing, but segala sesuatu bisa dipelajari ya. Tapi mungkin ada persiapan khusus gak sih untuk kembali ke dunia pekerja lagi? Belum ada persiapan apa-apa, kecuali ya itu akan belajar dari teman-teman. Tapi Kak Inga maaf sedikit, kan kemarin di Dr. Richard juga sempat dibahas mengenai perjanjian pranikah nih Kak. Mungkin itu seperti apa sih, Kak Inga sendiri tahu gak sih tentang hal itu? Oh, bahas ini aja deh, lifestyle aja ya. Kan Kak, boleh gak? Kenapa? Sedikit mengenai itu, update. Enggak, ini aja tentang lifestyle aja. Kan janjinya kan mau interview about lifestyle, Mbak, nggak ke arah sana. Nggak update aja sih Kak. Belum ada karena kan kemarin tertunda lagi sidangnya. Iya. Tapi mungkin soal perjanjian pranikah itu dari pihak Mas Arinya atau dari Kak Inga juga mungkin ada keinginan untuk itu Kak? Keinginan apa nih? Untuk bikin perjanjian pranikah. Nggak ada. Memang dari awal udah ditawarkan begitu, ya udah ayo aja. Sempet nanyain gak sih kenapa harus ada perjanjian pranikah? Enggak. Tapi mungkin dulunya memang ada harta masing-masing. Udah Mbak Feby, makasih ya.